kali ya. Tapi justru berbeda dengan Komnas HAM ya. Mereka justru mengatakan bahwa ya pengiriman siswa ke barak militer itu melanggar hak anak ya. Ini sesuatu yang aneh juga menurut saya ya. Perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya. Karena apa? Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan gitu ya dan tidak tepat, dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi, karena dalam prinsip pendidikan bagi anak itu kan di dalam konvensi tentang perlindungan anak atau CRC yang juga Iya. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai membela habis-habisan Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi ya soal pengiriman beberapa siswa di barak militer untuk melakukan pembinaan ya. Jadi menurut beliau itu ya para siswa nakal yang dikirim ke barak militer itu tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi itu bukan bagian dari corporal punishment ya, itu menurut kata beliau. Ini tentu berbeda dengan kritikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelumnya atau Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini mereka mengkritik habis-habisan karena mereka menilai bahwa pengiriman siswa ke barak militer itu melanggar hak anak. Tapi ini berbeda dengan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengatakan bahwa itu tidak melanggar hak asasi manusia karena itu tidak ya bagian dari corporal punishment. Tidak ada pembinaan-pembinaan secara fisik ya, misalnya mencubit, memukul dan lain sebagainya. Betul-betul di sana itu membina mereka dari segi mentalnya, karakternya, itulah yang dia katakan. Nah, supaya lebih lengkapnya coba kita dengar seperti apa penjelasan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Natalius Pigai ya. Ini videonya. Yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak. Beliau membela tentara. Didi Mulyadi ya. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu, di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul, ya, atau pukul kakinya, supaya kami disiplin, atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google, supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment. Tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Ke barak militer itu tidak tepat. Kenapa? Karena yang pertama, kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu ada pada pemerintah, sementara TNI itu berdasarkan Undang-Undang TNI itu memiliki kewenangan kan hanya dua. Satu adalah operasi perang, yang kedua operasi non-perang. Dalam operasi non-perang itu tidak ada sama sekali kewenangan untuk memberikan dukungan dalam hal pendidikan gitu ya. Artinya ini bukan bagian dari kewenangan yang bisa digunakan untuk mendidik gitu. Dan saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki
kapasitas dan memiliki pengalaman gitu ya untuk mendidik masyarakat kita sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan gitu ya dan tidak tepat dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak itu kan di dalam konvensi tentang perlindungan anak atau CRC yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak itu. Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer ini kebijakan yang juga tidak berdasar pada kajian gitu. Iya, Anda sudah nonton video pernyataan mereka ya? Ya, kalau menurut Pak Menteri Hak Asasi Manusia tadi itu atau Menteri HAM itu Pak Natalius Pigai itu tidak melanggar hak asasi manusia ya. Karena di sana bukan bagian dari corporal punishment ya. Jadi tidak ada pembinaan secara fisik di sana ya, atau misalnya mencubit, memukul dan lain sebagainya. Betul-betul di sana itu adalah pembinaan mental karakter bagi para siswa nakal ya. Tapi justru berbeda dengan Komnas HAM ya. Mereka justru mengatakan bahwa ya pengiriman siswa ke barak militer itu melanggar hak anak ya. Ini sesuatu yang aneh juga menurut saya ya. Jadi kok berbeda ya, berbeda antara Komnas HAM dan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Padahal kan referensi mereka ini kan sama ya. Nah, kira-kira kenapa sampai terjadi perbedaan seperti ini? Perbedaan pandangan, penilaian terhadap pengiriman siswa ke barak militer itu ya. Jadi antara Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berbeda dengan Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini kenapa sampai terjadi perbedaan ya? Jadi yang satu bilang ini melanggar hak anak, yang satu bilang ini tidak melanggar hak asasi manusia. Ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda? Ya, silakan para netizen memberikan komentar kenapa sampai terjadi perbedaan pandangan kedua lembaga ini ya. Satu inilah Kementerian Hak Asasi Manusia, satu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kenapa sampai terjadi perbedaan? Silakan tuangkan komentarnya di kolom komentar video ini ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi, saya sih mendukung pernyataan dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ya, bahwa di sana itu tidak ada melanggar hak asasi manusia. Ya, namanya juga anak-anak kalau nakal ya harus dibina ya, apalagi sudah sampai SMA seperti itu ya. Jadi kalau mereka sulit diatur, apalagi ya mereka ada yang terlibat narkoba loh, bahkan ada yang membacok orang lain sampai luka. Perlu dibina ya. Kalau di sekolah di orang tua tidak bisa dibina ya dibina di militer. Saya kira saya sepakat dengan apa yang telah dilakukan oleh Didi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Jadi pembelaan dari Menteri Hak Asasi Manusia menurut saya itu sangat baik sekali ya. Jadi bolehlah perbedaan pandangan antara Komnas HAM itu nggak ada masalah ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bleng ya.